Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan dari Maleakhi 2 ayat yang pertama sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan menatahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah
teman sekutumu, dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, dan janganlah berkhianat. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Demikian. Iya, silakan Bu Salma lanjutkan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 1 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Nelia dan Bu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Berkat Israel, Berkat bagi Dunia. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang selalu mengharapkan Tuhan, saudara ya. Dengan pengharapan yang tulus. Saudara, luar biasa sekali saudara ya. Tentang Israel ini. Ya, Israel, the new Israel ya saudara. Israel yang baru ini saudara ya. Sejak 1948. Mereka bukan cuma diperbaharui bangsanya, mereka jadi bangsa 2000 tahun bayangin ya. Dihantam habis-habisan saudara ya. Sampai watak mereka itu ya. 2000 tahun lamanya ya. Sampai watak mereka itu terbentuk saudara ya. Anda bayangkan percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi itu tentang perceraian. Sembarangan sekali ya saudara ya. Kan orang Yahudi nggak boleh cerai itu dari sejak zaman Ezra Nehemia, nggak boleh poligami. Sejak Ezra Nehemia, ya zamannya Ezra Nehemia itu sampai dengan zaman Yesus itu, bahkan sampai dengan hari ini ya, nggak boleh poligami mereka, saudara. Ya, kenapa nggak boleh poligami? Karena akan merusak wasiatnya, saudara ya. Dan mereka sudah bercerai-berai kemana-mana. Nah, sehingga mereka diinginkan supaya bisa kumpul dan praktis, saudara, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya, bahkan Maleaki 400 tahun sebelum Yohanes, dan Yohanes ya dia cerita tentang keluarga saudara. Lalu lalu para orang Yahudi ini nanya sama Yesus,
Kalau enggak boleh poligami, kita bosan sama istri kita. Kita mau cerai saja. Kita mau cerai biar ganti pasangan, bosan. Menunya sama tiap hari. Dia bilang begitu. 20 tahun menunya sama, saudara ya. Waduh, sembarangan kamu. Nggak boleh kawin cerai. Dia bilang begitu, saudara ya. Oh iya benar, saudara ya. Saudara yang sampai sekarang ya masih memikirkan untuk tidak berkomitmen, ya Anda hidup tanpa komitmen, hati-hati, saudara ya. Dan kalau Anda sedang dalam pernikahan dan sedang di ujung perceraian, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh puasa. Ya, masalahnya kan Anda nggak mau puasa, kan disuruh puasa bandel. Suruh puasa bandel. Ya, karena apa? Ketika kamu tidak mau disalibkan, anak-anakmu nanti yang nanggung, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana orang-orang Israel ini yang modern ini menjaga ya pernikahannya, saudara ya. Bagaimana orang-orang Indonesia ini orang-orang Israel ini menjaga pernikahannya dengan luar biasa, saudara ya. Anda lihat bagaimana pendidikan keluarga, pendidikan tentang keluarga di Israel ini sangat penting, saudara. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Maleakhi itu, ya, bahwa Tuhan akan memulihkan hati Bapa kepada anaknya, hati anak kepada bapaknya, itu terjadi, saudara ya. Itu terjadi. Ya, nanti kita akan baca di Maleakhi 4 kalau nggak salah, saudara ya. Tapi diawali dengan apa, saudara? Sebelum hati bapak dengan anak itu dipulihkan, Tuhan mau pulihkan suami istri dulu, saudara, di Maleakhi 2. Nanti kita cerita Maleakhi 4 ya, saudara ya, beberapa dalam minggu ini. Tapi sebelum Tuhan pulihkan hati bapak dan anak, Tuhan pulihkan dulu suami istri, saudara. Tuhan pulihkan dulu ya hubungan-hubungan suami istri. Saudara, ketika suami istri ini kompak, bisa damai, saudara ya. Pak, tapi saya udah bosan, Pak, sih saya ini luar biasa kurang ajarnya, Pak. Mulutnya jahat, Pak. Segala macam ya misalnya, saudara ya. Apapun, saudara, kondisi suami, kondisi istri. Apapun, ya. Bukan berarti suami istri tidak bisa diberkati Tuhan dan hidup di dalam kebahagiaan. Sebab yang menolak bahagia itu kamu sendiri, saudara. Pak, tapi saya capek, Pak. Ini suami saya ini ngamukan, tukang mukulin, Pak. Dengan tangan digebukin saya, Pak. Nah, apapun, saudara, yang membuat bahagia itu adalah kalian. Kalau sampai terjadi benar KDRT, saudara, puasa, saudara. Berdoa buat suamimu, Tuhan akan jamah suatu ketika dengan cara yang luar biasa. Tapi sikap hatimu harus benar. Dari awal itu semua pernikahan banyak yang salah, saudara ya. Pernikahan di dalam Kristen itu dari awal di gereja itu nggak diajarin. Ya, ada tentang pelajaran tentang pernikahan, tentang love, sex, and dating, bagaimana pacaran, ya. Tetapi kemudian Anda nggak diajarin tentang karakter, ya, tentang siap-siap. Ketika kamu nanti kan terjadi begini, terjadi begitu. Nggak diajarin, saudara. Nggak diajarin bagaimana seks yang sehat. Nggak diajarin bagaimana kamu nanti akan menghadapi masalah keuangan. Kamu akan menghadapi masalah-masalah kesehatan. Ya, kamu akan menghadapi masalah-masalah godaan-godaan fantasi seksual yang mengerikan sekali. Karena gereja tabu mengajarkannya. Sehingga nggak dibekali. Dari awal sebelum menikah sudah salah. Nah, sekarang sudah salah. Masuklah dalam pernikahan. Kan di pernikahan bagaimana? Ya, kamu harus berdoa. Kalau Anda teruskan dengan perceraian, ya nanti akan bablas, saudara. Kalau kamu teruskan dengan perceraian, ya maka disitulah berkat Tuhan menjadi tidak hadir. Raja Allah itu nggak bisa hadir di dalam hidupmu dan dalam anak-anakmu, saudara. Jadi yang belum bercerai, yang sekarang dalam proses perceraian, urungkan niatmu, saudara. Jangan pernah berpikir sekalipun buat cerai. Jangan pernah mikir dan jangan pernah mengatakannya, saudara. Ya, itu hal yang tabu dan berdosa, saudara. Ya, hal yang tabu dan berdosa. Jangan pernah dipikir, jangan pernah dikatakan. Berantemlah, bertengkarlah. Tapi jangan pernah cerai. Jangan pernah berkata cerai. Bertengkarlah, saudara.
Ya, kalau terlalu banyak bertengkar tiap hari, bertengkarlah. Makanya kalau bertengkar, saudara ya, jangan berbuat dosa, ingat-ingat. Ya, kalau marah jangan berbuat dosa. Suami-suami kalau lagi jengkel, ya suamimu istrimu menyebalkan, jangan suka mukul. Kalau kamu suka mukul, berkatmu terhalang, saudara. Berkatmu akan terhalang ya. Jangan main-main kamu. Ya, kamu yang suka menghardik istrimu dengan tidak sepantasnya, kamu sedang ngajari anakmu tidak benar, saudara. Anakmu akan berpikir begitulah cara memperlakukan wanita. Atau kalau kamu punya anak perempuan, ya begitulah mungkin suamiku akan melakukan kepadaku. Ya, saudara ya. Jadi hati-hati memperlakukan istrimu, saudara. Intinya semuanya memang pertama pada suami, saudara. Ya, intinya semua pada suami dulu. Makanya saya nggak tahu berapa banyak suami-suami ya laki-laki yang mendengar ya di YouTube maupun yang di Zoom ini ya, tetapi intinya semua dari laki-laki dulu, saudara. Kamu harus perbaiki dulu karaktermu sebelum menikah. Kamu harus perbaiki dulu karaktermu, saudara. Sebelum menikah, kamu harus rajin doa puasa. Sebelum menikah, kamu harus sudah mengalami buah roh. Sebab ketika dalam pernikahan, sejauh apapun kamu pergi, kamu akan kembali. Tapi kalau dari awal kamu belum mengalami buah roh, kamu masuk, kamu cuma mikir apa, saudara? Nanti anakmu yang jadi korban. Ya, apapun yang kamu lakukan ke istrimu, anakmu yang jadi korban, saudara. Oh, tapi kan saya kasih pelimpahan ke apa? Dengan segala. Saudara, bagi anakmu, saudara ya, bagi anakmu, kebahagiaan yang paling sempurna adalah ketika anakmu melihat kamu mencintai ibunya mereka, saudara. Ingat-ingat gitu, saudara ya. Mungkin kamu tidak bisa belikan mainan bagus, mungkin kamu tidak bisa beli di sekolah yang favorit, mungkin tidak bisa kuliahkan di kuliah universitas yang mahal, mungkin nggak pernah bisa belikan sepatu baru. Tapi bagi anakmu, saudara, yang namanya kebahagiaan yang luar biasa buat mereka, yang namanya sorga, ketika melihat papahnya mengasihi mamanya, saudara. Ketika melihat bapaknya itu mengasihi ibu yang melahirkan dia. Itu kebahagiaan terbesar bagi seorang anak, saudara. Ya, kalau kamu gagal melakukan itu, aduh, anakmu disalib nanti bagimu, saudara. Nah, nanti ceritanya Maleakhi 4 lagi, saudara ya. Nah, makanya kita ada kelas apostolik ya. Kita belajar tentang rumah tangga. Kita belajar. Ya, buka-bukaan semua, kita buka semua, saudara. Ya, mitos-mitos yang salah yang selama ini kamu belajar, kita buka di kelas apostolik, saudara ya. Nah, saudara, tingkat perceraian di Israel itu kurang lebih 5%, saudara ya. 5-6%. Relatif kecil, saudara ya. 5-6% tingkat perceraian di Israel itu ya, saudara ya. Relatif kecil ya, saudara, dibandingkan di Amerika atau di Eropa ya. Ketika orang-orang Eropa meninggalkan, kalau dulu orang Eropa nggak boleh cerai, saudara, tabu, saudara ya. Teman saya orang Jerman, ya, dia wah pokoknya berantem dengan luar biasa, suaminya orang Jerman, istrinya orang Indonesia ya. Terus istrinya menggugat cerai. Terus suaminya bilang, saudara, kamu boleh selingkuh, boleh apa, tapi nggak boleh cerai. Di keluarga saya nggak ada yang cerai. Saya kaget, saudara ya. Di keluarga kami itu nggak ada yang cerai. Kita sudah, waduh, saya kaget. Kok boleh selingkuh sih? Saya bilang gitu, yang nggak benar juga. Ya pokoknya nggak boleh cerai, dia bilang. Kalau kamu cerai, kamu menggugat cerai, dan kamu lari, kamu kemanapun saya ubur, saya bunuh kamu. Dia serem, saudara ya. Pokoknya nggak boleh cerai. Ya, bukan masalah cuma nggak boleh cerai, saudara. Tapi kamu harus bagaimana pernikahan itu kudu benar. Pernikahan itu harus sehat. Pernikahan itu kamu harus penuh dengan cintanya Tuhan Yesus. Ya, pernikahan sudah garing, Pak, udah nggak enak, Pak, sudah nggak ada rasanya, Pak. Makanya puasa, 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 puasa. Ketika kamu sudah mentok semuanya, saudara, kamu hanya bisa puasa, saudara.
Ya, puasa, saudara ya. Sudah nggak bisa apa-apa lagi kamu puasa suami istri. Sudah nggak ada rasa, sudah nggak tahu, sudah nggak ada kenangan apa yang manis. Saya sama anak dulu ya, kita berantem 4 tahun ya, sampai nyaris sudah nggak bisa mengingat yang manis-manis, sudah nggak ada, saudara. Ya, sampai saya bilang sama istri saya ya, daripada kita gini nanti nggak ada yang kenangan lagi, kita pisah saja. Nanti nggak tersisa yang manisnya, kita nggak punya kenangan yang baik. Saya sampai bilang begitu. Anak sudah, iya betul juga ya. Sudah mengiyakan, saudara ya. Terus kita pikir, yuk kita doa puasa. Kita puasa, saudara, setahun ya. Tahun. Sudah nggak ada kenangan yang manis. Berantem terus tiap hari, tiap ketemu sih berantem. Senggol apa itu berantem sih panas, saudara ya. Kita puasa, pokoknya sambil berantem puasa, kita berdoa puasa ya, saudara ya. Sampai akhirnya Tuhan menjamahati saya, Tuhan menjamahati dia, saudara ya. Emang begitu ya. Memang ada prosesnya, nggak bisa cuman wah, setahun beres, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin setahun beres. Saya 4 tahun ya, 6 tahun totalnya, 4 tahun, 2 tahun pemulihannya, sampai sekarang kita terus pemulihan terus ya, setiap hari kita ada pemulihan, saudara ya. Terus sampai kita indah ya, lebih indah daripada dulu sebelum waktu kita masih pacaran. Wah, ini sekarang lebih indah pernikahan kami. Oh, bukan cuma masalah seks, saudara ya. Kita bukan cuma orientasi, kita jalan gandengan kemana, kita senang, kita naik mobil, ya kita pelayan luar kota, kemana kita pergi semua ya, kita bisa sharing, kita bisa menikmati berkat Tuhan, ya saudara ya. Indah sekali, saudara ya, indah sekali. Kami melewati hal yang sangat tidak baik, sampai udah nggak ada rasa, sampai bukan cuma nggak ada rasa, pengen mata ini, saudara. Ketemu tuh pengen kalah, pengen sudah langsung menyerang, saudara. Cuman ketemu saja, saudara. Makanya itu nggak ketemunya enggak. Karena kami berdua sudah lahir baru dan kami tahu salahnya di mana. Udah kita puasa dulu deh, kita pisah, tapi kita puasa. Puasa dulu kita. Puasa dulu setahun, saudara ya. Terus tambah baik, tambah baik, tambah baik. Masalahnya tambah berat, tapi kami tambah baik, saudara. Masalah kami tambah berat, masalah kehidupan kami yang kami hadapi, tapi kami berdua tambah baik. Sampai titiknya peace, 0. Tapi kita sudah baik. Kita tenang, saudara. Hah? Kita cuma berdoa lagi. Kayak berdoa, Jehovah Jireh, gitu, saudara ya. Itu yang terjadi, saudara ya. Itu yang terjadi. Jadi pertahankan pernikahanmu sampai titik darah penghabisan, sampai kamu tidak berdarah lagi, saudara. Itu ya, pertahankan pernikahanmu, saudara. Sekacau apapun, sengeri apapun, sekalipun suamimu psikopat atau istrimu psikopat, saudara. Puasa. Puasanya jangan puasa nunda makan, puasa benar-benar puasa, saudara. Menjerit, Tuhan tolong. Kamu tidak nyangka ya, kamu akan lihat suamimu bisa tiba-tiba ganteng banget, tiba-tiba kamu lihat istrimu bisa cantik banget, saudara. Kayak kesambet gitu, tiba-tiba kamu lihat, tiba-tiba, aduh kasihan ya istriku ya, aduh aku bayang ya aku salah juga ya. Tiba-tiba kamu bisa punya pikiran begitu, sehingga ketika dia bikin salah kamu maklum. Bisa begitu, saudara ya. Itu pengalaman saya mah begitu, saudara ya. Sampai istri saya bikin salah kayak apapun, saya maklum, saudara. Bisa mengerti. Ya. Beneran, saudara ya. Dan ketika saya mulai berubah, dia berubah. Karena istri itu hanya cermin dari suami. Ya. Istri itu cermin dari suami. Kamu tidak pernah bisa menyalahkan istrimu, suami-suami. Tetapi berbahagialah yang punya istri, yang cinta Tuhannya banget-banget. Ya. Wah, itu ekstra, saudara. Mau kamu jeleknya kayak apa, dia tetap berdiri, saudara. Tetap menjadi benteng bagi rumah tangganya ya. Ya berbahagialah. Ya, tapi 1 dari sekian puluh juta kali, saudara, yang begitu. Ya. Kita cari yang normal saja, saudara ya. Makanya, ya, lihat, kenapa Israel begitu diberkati Tuhan? Karena mereka jaga benar-benar pernikahannya. Lihat ya, kalau Anda lihat, saya soalnya masuk dalam ini ya, saya kan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi ini. Ya, kenapa mereka nggak ada Yesus Kristus, tetapi mereka bisa menjaga pernikahannya ya? Mereka tidak poligami, ya.
Mereka tidak poligami. Mereka jaga, mereka selalu punya waktu buat anak. Oh, itu diwajibkan dalam Torah, saudara ya. Misalnya dengan apa, saudara? Ngajarin sendiri anaknya Korah, saudara. Itu wajib bagi orang Israel ya. Seorang ayah wajib ngajari anaknya sendiri firman Tuhan. Nah, itu paling penting, saudara. Jadi, dari kecil, Bapak, hai ayah, ajari anakmu firman Tuhan. Ya, ajari anakmu firman Tuhan. Bukan guru sekolah minggu. Kamu yang ajari. Paling gampang apa, saudara? Kamu beli cerita bergambar, bacain buat dia. Cerita Alkitab. Paling gampang itu, saudara. Ya, ceritain dari Alkitab, cerita Alkitab bergambar, kamu ceritain dia. Paling gampang itu. Ya, ajari dia mengenal firman Tuhan. Dari kecil. Dari situlah ada kontak batin kamu dengan anakmu, saudara. Dari situlah anak itu merasa nyaman. Ketika anak itu merasa nyaman, dia akan bertumbuh kuat, nggak cengeng. Senggolan dikit tersinggung, cerai, putus. Oh, enggak sembarangan, saudara. Anak-anak yang mantap itu, nanti dia keluarganya pun mantap, saudara. Saya bersyukur ya, keluarganya, orang tuanya anak itu nggak cerai. Wah, saya kalau ngeliat berantemnya juga serem, saudara ya. Sama papi mami saya kalau berantem ya serem. Tapi saya tanya sama mami, kenapa nggak cerai saja? Kasihan, saudara, kalau nggak dipukuli ya. Saya pernah kelahi sama papi saya itu, bukan berkelahi benci, tapi karena untuk melindungi mami saya, saudara. Dipukulinya luar biasa. Jadi simple ya jawabannya, karena supaya kamu juga jangan cerai. Waktu kita menikah, mau bagi pacaran, kita semua dinasihatin. Jangan menikah sama orang yang anak yang orang tuanya bercerai. Supaya kamu kan dari keluarga nggak benar. Nah, ada dasarnya ya, bukan ngawur ya. Karena kami dari keluarga nggak benar, jangan kamu ketemu anaknya keluarga nggak benar lagi. Nah, nanti kamu nggak punya teladan. Itu, saudara ya. Ya, carin, saudara ya. Nah, waduh, maaf, saudara ya. Bagi saudara-saudara yang bercerai, saya tidak berarti bagi anakmu nggak baik. Bukan, saudara ya. Bisa nggak putus? Bisa diputuskan ya. Roh perceraian itu ya. Spiritnya itu bisa dipatahkan. Dia harus pulih dulu si anak ini. Nanti Maleakhi 4 ya. Kalau pas belajar Maleakhi 4, saudara ya. Sekarang lagi cerita dulu. Suami istri harus dipulihkan. Ya, yang belum terjadi jangan sampai terjadi. Pak, anak saya sudah dewasa semua. Tetap, saudara. Tetap. Anak itu nonton. Ketika kamu mau disalib. Ya. Nah, kalau digebukin ya jangan. Kamu pisah rumah dulu kalau digebukin, saudara ya. Pisah rumah dulu kalau digebukin, jangan mau. Ya. Tapi kamu berpuasa dan jangan bercerai. Tetap ya. Lakukan sebisanya. Kirim makanan. Oh, tapi hati-hati. Jangan deket-deket. Kirim makanan, taruh di pagernya, taruh di depan, tinggal pergi, saudara. Tetap ya istri tetap masakin buat suaminya. Suami tetap kirim duit buat istrinya. Tetap, walaupun pisahan. Kalau suaminya, Pak, berzina, tetap didoain, saudara. Tetap didoain. Puasa, saudara. Nggak ada cara lain, kamu harus puasa sekuat tenaga puasa, saudara. Karena pernikahan itu sama dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kamu dengan suamimu tidak kuat, sama saja. Kalau kamu dengan istrimu tidak tahan itu bersama, itu sama saja kamu tidak tahan dengan sorga. Berarti kamu tidak cocok masuk sorga. Serius, saudara ya. Kalau kamu tidak cocok, kamu tidak tahan dengan pasanganmu, itu sama saja kamu tidak tahan dengan sorga. Karena proses untuk masuk surga, kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa hidup berdamai dengan pasanganmu, saudara. Berat, saudara. Ya, berat. Kalau kamu dengan kekuatanmu sendiri, kalau kamu puasa jadi ringan. Puasanya yang berat, tapi kamu jadi ringan jalaninnya. Puasa itu kalau sudah 7 hari puasa, ringan, saudara. Puasa itu berat hanya 3 hari pertama. Ya, kalau sudah 7 hari itu ringan, kamu bablasin setahun pun tidak berasa. Nggak berat. Puasa itu berat itu hanya 3 hari pertama, saudara ya. Setelah itu 7 hari lewat, enteng, ya.
Itu ya, puasa, 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 bela pernikahanmu, bawa Tuhan, Tuhan tolong. Seberapa harga pernikahan itu? Kalau kamu sudah bisa menang dalam pernikahan, surga menjadi milikmu, saudara. Itu sungguh, saudara. Itu kerajaan Allah itu datang buat kamu dan buat anak-anakmu. Itu Anda nggak usah mati dulu. Anda sudah di sorga tuh. Kalau kemudian ada pernikahan dipulihkan itu, kamu sudah di sorga itu namanya, saudara. Ya, nggak usah nunggu mati. Ya. Tapi kalau kamu gagal, kamu tidak bisa melakukan pernikahanmu, berarti kamu tidak cocok dengan sorga. Ya, ayo pertahankan dengan puasa, saudara. Yang sudah terlanjur, ya puasa sekarang. Kamu pasti akan mengulangi lagi. Puasa, 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 puasa. Jangan putus asa. Jangan dilawan dengan kemarahan. Jangan dilawan dengan kegagungan berontak. Puasa, saudara. Puasa, karena pelawak yang menjadi musuh itu bukan suamimu, bukan istrimu. Yang musuhmu itu ya, itu setan itu tadi ya. Rohnya itu yang kamu harus taklukkan dengan puasa. Ya, jangan salahkan siapa-siapa. Oke, kamu puasa. Minta Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Kamu menang pernikahanmu, surga datang dalam hidupmu, saudara. Itu kamu sudah di surga tuh, kalau kamu menang dalam pernikahanmu. Ya, karena berkat itu juga datang, nggak cuma berkat pernikahan, tapi berkat jasmani pun datang. Doamu berdua, minta sama Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Serius ya, saudara ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.